Shalom KGC Warrior, kembali lagi di ibadah online KGC Sabtu ini. Apa kabarnya minggu ini? Aku berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ada beberapa info untuk kita semua sebelum ibadah hari ini. Yang pertama, persembahan kita dilakukan secara online, baik melalui transfer bank ataupun melalui scan QRIS yang bisa diakses melalui aplikasi OVO, Dana, dan juga GoPay seperti slide berikut ini. Guys, buat kamu yang belum follow Instagram KGC, bisa follow hari ini. Karena akan ada info terupdate dan juga rema-rema firman Tuhan untuk kita semua di masa pandemi seperti ini. Dan khusus untuk ibadah hari ini, aku mohon kita semua bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita seperti layaknya kita beribadah, walaupun cuma online. Bisa responi setiap firman, catat setiap firman, dan juga mengikuti praise worship kita dengan sepenuh hati. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kemudahan yang Tuhan berikan agar kami bisa beribadah online pada sore malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan acara ini ya Bapa, dan juga ikut beribadah Tuhan. Biar ya Bapa, setiap puji-pujian kami, setiap firman yang ditabur di dalam hati kami ya Bapa, boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi rema buat kami, dan setiap puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar ibadah sore malam hari ini ya Bapa, kami boleh mendapatkan kekuatan, dan kami mau memulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom KGC, siap untuk memuji Tuhan? Come on! Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan sekarang kami ingin bersorak kepada-Mu. Yeay! Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Come on! Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Come on! Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa.
pujian mukjizat terjadi. Katakan Roh Kudus, come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Katakan sekali lagi dengan imanmu, come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Come on. Mengalir kuasamu, nyalakan
You are the risen King, sitting in majesty. You are the risen King. Oh, hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, sitting in majesty. You are the risen King. We worship you. We worship you. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Kami bisa berjalan dalam dunia ini karena Kau yang menyertai Yesus. Kami yakin dan percaya Kau ada atas kami. Kami terima kemenangan kami Tuhan. Kami menang karena kami bersama-Mu. Kami mau berserah hanya padamu, hanya dalam-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu, Yesus. Kami mau berserah hanya dalam nama-Mu. Spirit, lead me when my trust is without border. Let me walk upon the water wherever You will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, say. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever You will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever You will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be
stronger in the presence of my Savior. Come on. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. My Jesus, my come on, say it. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Shalom, selamat malam teman-teman yang diberkati Tuhan. Senang pada saat ini kita kembali boleh bersama-sama bersekutu dan memuji nama Tuhan. Saya percaya pujian penyembahan yang sudah saudara lihat dan nikmati memberkati setiap kita, amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Mari katakan sama-sama. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja, Roh Kudus mengalirlah, mengalir bagi setiap hati kami. Haleluya. Oh, mengalirlah Roh Kudus, penuhilah kami Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada saat malam ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan kebersamaan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kiranya pada saat malam hari yang indah ini Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah bagi setiap kami. Terlebih Roh Kudus, mari Engkau penuhi setiap hati kami. Roh Kudus, mari jamah kami. Roh Kudus, dimanapun kami berada, biarlah Engkau boleh menjadi penolong, penghibur, dan memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami pada saat ini, dan atas hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan renungan-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan setiap perkataan-perkataan-Mu ya Bapa yang hamba boleh ucapkan, dan biarlah boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senang pada saat ini teman-teman yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan bertemakan tentang equipping, memperlengkapi. Bertemakan tema besar di 2020 ini, Emerging Leaders. Nah, tepatnya Agustus ini tema kita ialah equipping, memperlengkapi. Nah, berbicara soal equipping atau memperlengkapi, seperti seorang orang tua, seorang bapak atau seorang ibu yang mempersiapkan anaknya pada waktu mungkin mau ke sekolah, di mana mungkin orang tuanya mempersiapkan seragamnya, mempersiapkan sepatunya, mempersiapkan buku-bukunya dan segala macam yang diperlukan oleh anak-anaknya. Demikianlah Tuhan itu mempersiapkan kita. Tuhan itu tahu bagaimana keganasan dunia. Tuhan itu tahu bagaimana dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memberikan kita perlindungan. Dan Tuhan tidak mau membiarkan kita konyol sendiri. Oleh sebab itu Tuhan menjanjikan yang namanya perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, teman-teman yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang luar biasa. Seperti jikalau kita pada waktu masa kecil kita mau ke sekolah, mungkin orang tua kita pagi-pagi sekali mempersiapkan mungkin makanan atau minuman sebelum kita pergi. Ataupun mungkin kita yang sudah jadi orang tua juga, kita mempersiapkan makanan dan minuman untuk anak kita yang akan berangkat sekolah. Seperti itulah Tuhan memperhatikan kita, seperti seorang orang tua. Saya mau katakan teman-teman yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu lebih daripada orang tua bagi setiap kita. Karena Dia orang tua kita selama-lamanya.
Mungkin orang tua kita yang ada di bumi ada waktunya, tapi orang tua kita yang ada di sorga itu selama-lamanya, yaitu Bapa kita. Nah teman-teman, berbicara soal equipping atau memperlengkapi, Tuhan tahu di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Jadi apa saudara-saudara, teman-teman sekalian, kalau kita mengasihi dunia, kita itu akan lenyap. Kita itu akan kita itu akan seperti orang yang kehilangan arah. Kita lanjutkan ayat 16 kita lihat ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Maka diperlukan yang namanya perlengkapan iman, maka diperlukan yang namanya perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan. Karena kalau kita hidup menurut dunia ini, kita menurut dengan kedangingan kita, maka dikatakan kita akan ikut lenyap. Kita akan ikut lenyap dengan keinginan-keinginan dunia yang tidak pernah puas dengan apa yang diterima. Ya, dalam Roma 12 ayat 2, kita baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman sekalian, dikatakan jangan kita serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan tidak membiarkan kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan engkau sama dengan dunia ini. Kalau enggak, kita akan binasa. Oleh sebab itu teman-teman, kita perlu perlengkapan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan teman-teman, Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mau tidak mau kita memang hidup dalam dunia ini, mau tidak mau memang kita berkecimpung dan kita jadi makan di dalam dunia ini. Tetapi dikatakan bahwa kita itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan kata lain, bahwa kita jangan hidup seperti dunia. Kalau kita hidup seperti dunia ini, kita akan binasa dengan segala keinginan dagingnya. Dan di situ kita katakan kita itu seperti domba. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kalau dikatakan bahwa kalau nih kita nggak mau punya perlengkapan yang daripada Tuhan, ya kan, serigala-serigala yang ada di sekitar kita tadi bisa menerkam kita. Kalau tidak ada patron, kalau tidak ada perlengkapan daripada Tuhan yang memperlengkapi setiap kita, maka kita akan binasa. Oleh karena apa? Oleh karena serigala-serigala dunia akan memakan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kita panduan-panduan dan Tuhan memberikan kita jalan-jalan yang daripada Dia. Nah, teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau tahu beberapa perlengkapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, anak-anak yang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita, memperlengkapi kita dengan beberapa perlengkapan yang luar biasa. Saya pada hari ini berbicara ada tiga perlengkapan yang Tuhan mau beri bagi setiap kita. Mungkin banyak yang kita bisa pelajari, tapi pada malam ini kita mau berbicara ada 3 hal yang kita boleh pelajari. Apa yang Tuhan mau untuk kita belajar. Tuhan itu kasih perlengkapan apa sih sama setiap kita? Ada 3 saudara-saudara. Yang pertama, firman-Nya. Katakan firman-Nya. Yang kedua teman-teman, rohnya. Tuhan memperlengkapi kita dengan rohnya. Tuhan memperlengkapi kita dengan rohnya bagi setiap kita. Itu luar biasa sekali. Dan yang ketiga, Tuhan itu memperlengkapi kita, ya kan, dengan orang-orang kudusnya yang mengajari kita, yang memberikan kita pengarahan, yang pengertian. Nah, kita mau belajar teman-teman tentang memperlengkapi hidup kita di dalam kehidupan yang fana ini, yang jahat ini. Tetapi kita mau hidup juga di dalamnya, tapi kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama teman-teman, kita mau berbicara tentang firman-Nya. Nah,
Kita buka dalam Mazmur 119 ayat 105, dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk kita hidup di dalam dunia yang fana ini, untuk hidup di dalam dunia yang kejam ini, Tuhan memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Kenapa? Karena firman-Nya itu adalah pelita dan terang bagi jalan setiap kita. Sehingga kalau kita nih mau tersandung atau kita mau terjatuh, kita sudah melihat ada lubang di depan kita, ada gundukan di dalam kita. Karena apa? Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, jangan engkau lari daripada apa yang Tuhan katakan, taat kepada apa yang Tuhan katakan. Mungkin kita katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin kita melihat dengan segala tawaran-tawaran dunia yang luar biasa yang mungkin membuat kita tergiur. Dan kita tahu nih, kalau kita mengikuti apa yang perkataan dunia, ada jurang di depan kita, ada lubang besar di depan kita. Tetapi firman-Nya katakan, mari berpadalah dengan apa yang ada, cukupkanlah apa yang ada padamu. Mungkin kita ditawari hal-hal yang menggiurkan tentang ekonomi, tetapi mungkin jalannya kurang bagus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lakukan. Atau kita mungkin hidup di dalam yang namanya kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan, ayo kamu keluar dari situ. Apalagi teman-teman, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita lihat ayat 16 tadi. Ayat 16 tadi, segala tulisan Alkitab ini adalah ilham daripada Allah yang memberikan kita pengajaran, yang menyatakan kalau kita ini salah, dan kalau kita salah kita harus memperbaikinya. Dan firman ini mendidik kita untuk apa? Untuk kita menjadi orang di dalam kebenaran. Memang kalau misalnya nih kita mau hidup secara dunia, mungkin istilahnya ya memuaskan daging itu nggak pernah puas, dan itu memang istilahnya hal yang berkelanjutan. Mungkin kita terikat dengan yang namanya pornografi, mungkin kita terikat dengan hal-hal yang mungkin membuat kita kecanduan, ya kan? Tapi waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kesalahan kita, dan Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita, dan akan mendidik setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengan apa lagi? Dengan firman-Nya. Firman-Nya itu dalam Yohanes 1 ayat 1. Kenapa Tuhan itu memperlengkapi kita dengan firman? Dikatakan pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain, kalau Tuhan memberikan kita firman, di situ adalah janji Tuhan. Waktu kita mempercayai janji Tuhan, berarti kita percaya Tuhan itu ada bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu teman-teman, bacalah firman Tuhan, renungkanlah akan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Waktu kita membaca firman Tuhan, ada satu koneksi yang luar biasa, ada satu koneksi yang daripada Tuhan. Kita bisa mendownload apa yang ada di Alkitab, dan downloadan yang kita download Alkitab itu bisa menjadi iman bagi setiap orang kita percaya kepada Tuhan. Download apa yang ada di dalam Alkitab yang mungkin bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Download apa yang mungkin menjadi firman yang menjadi iman bagi setiap kita. Saya tidak tahu, tetapi dikatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu kita membaca firman Tuhan, ada koneksi antara manusia dengan keilahian Bapa. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Haleluya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya mau ingin katakan teman-teman, bahwa firman Allah ini, bahwa Injil Allah ini adalah kekuatan Allah. Jadi waktu kita merenungkan akan firman Tuhan, waktu Tuhan mengirimkan firman-Nya kepada kita, Tuhan sedang mengirim kekuatannya kepada kita. Kekuatan Tuhan tidak bisa kita duga. Kekuatan Tuhan tidak bisa kita kira. Kekuatan Tuhan itu lebih dalam daripada lautan yang paling dalam, bahkan lebih tinggi daripada langit yang ada di atas langit.
Dengan kata lain, waktu Tuhan mengirimkan firman-Nya untuk memperlengkapi setiap kita, Tuhan sedang memberikan kita kekuatannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua teman-teman, yang kedua, Allah memperlengkapi kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan roh-Nya. Dengan roh-Nya, katakan dengan roh-Nya. Katakan dengan roh-Nya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Ayat 16 katakan. Kita baca di ayat 16. Kita baca, aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong. Roh yang dikirimkan, roh yang diberikan kepada kita adalah penolong bagi setiap kita. Roh yang Tuhan beri kepada kita adalah roh yang menolong kita dalam setiap penderitaan, dalam setiap hal apapun yang kita alami, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Dia penolong waktu kita mengalami jalan buntu, waktu kita nggak tahu kita harus melakukan apa. Minta Roh Kudus, sebab Dia adalah penolong. Tuhan kirimkan, Tuhan berikan Roh Kudus bagi setiap kita. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Dengan kata lain teman-teman, waktu Tuhan kirimkan roh-Nya, di situ ada penghiburan bagi setiap kita. Di situ ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Waktu Tuhan kirimkan roh-Nya bagi setiap kita, Tuhan memperlengkapi kita. Waktu kita dalam kesedihan, Tuhan katakan, jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih, jangan terpuruk dengan keadaanmu, jangan menangisi apa yang kau alami, tetapi mintalah Roh Kudus untuk boleh menjadi penghibur bagi setiap kita. Maka Dia akan mengerjakan apa yang boleh menjadi tugas untuk melayani akan umat-umatnya. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin teman-teman, waktu kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin karena terlampau kita sedih, mungkin karena kita terlampau dengan keadaan yang menekan, atau mungkin kita tertekan dengan keadaan kita tidak tahu aku harus berdoa bagaimana. Dikatakan di sini bahwa waktu Tuhan kirim roh-Nya ini, Dia membantu kita dalam kelemahan kita. Dia akan menuntun kita untuk berdoa untuk setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menuntun kita. Waktu kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa yang kita harus kerjakan, Roh Kudus memberikan kita dapat mengucapkan dengan bahasa surga. Ya bang, memang saya bingung untuk berdoa seperti apa. Karena waktu saya berdoa, sepertinya pikiran saya buntu. Waktu saya berdoa, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, aku minta. Roh Kudus, jamah aku. Roh Kudus, aku mau berdoa. Roh Kudus, saat ini aku tidak tahu aku harus berdoa apa. Roh Kudus, mari pimpin aku. Katakan, wow, Tuhan beri kita firman-Nya. Tuhan beri kita roh-Nya. Yang ketiga teman-teman, Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11 dikatakan di situ, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tuhan memperlengkapi kita. Kalau sekarang kan teman-teman, sebelum zaman pandemi, ya kan, banyak seminar-seminar, ya kan. Jadi motivator-motivator, ya kan, yang memberikan mungkin pencerahan yang tidak kita tahu, ya kan. Atau
sebelum masa pandemi ini mungkin banyak pembicara-pembicara seminar yang mungkin istilahnya memberikan kita pengetahuan yang kita tidak tahu. Saya mau katakan bahwa sebelum itu terjadi, ya kan? Kalau kita mempelajari Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, di situ Tuhan selalu pasti, ya kan? Tuhan pasti mengirimkan orang-orangnya. Yang apa? Yang memberikan kita pengetahuan tentang akan firman Tuhan. Jadi saya mau bilang teman-teman, ya kan? Tidak kebetulan, sekali lagi saya katakan teman-teman bisa di sini stay tune, ya kan? Kalau istilah mungkin radio, teman-teman bisa melihat, bisa sama-sama belajar akan firman Tuhan ada di tempat ini. Karena kalau saya mau bilang bahwa begitu besar godaannya untuk berubah channel, ya kan? Mungkin channel-channel yang tentang trailer musik, trailer movie yang menggiurkan, yang mengenakan, ya kan? Tapi kita di sini, saya mau katakan bahwa tidak kebetulan teman-teman. Kita di sini belajar akan firman Tuhan. Jadi apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan orang-orang kudusnya. Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Rasul-rasulnya. Tuhan memperlengkapi kita dengan nabi-nabinya. Tuhan memberkati kita dengan pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, mengajar-mengajar. Kalau teman-teman istilahnya, kalau teman-teman ya kan membacakan firman Tuhan, pasti teman-teman dikatakan bahwa ada nabi-nabi Tuhan yang dipakai untuk memperingatkan suatu bangsa, ada hakim-hakim ataupun ada rasul-rasul yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwa ada kebenaran, bahwa jangan melakukan hal yang berdosa, jangan hidup di dalam keterikatan dunia. Oleh siapa? Oleh orang-orang kudusnya Tuhan. Memang ya kan di dalam Alkitab memang banyak yang teraniaya dan dibunuh, ya kan. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan memperlengkapi kita, meskipun kalau dikatakan bahwa mati 1 tumbuh 1000, ya kan. Bahwa ada martir-martir yang mati dan Tuhan gantikan dengan rasul-rasul yang baru, nabi-nabi yang baru, ya kan. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, bahwa saya katakan di sini Tuhan memperlengkapi kita untuk kehidupan ini. Tuhan memperlengkapi kita dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Tidak ditinggalkannya sendiri. Tuhan memperlengkapi setiap kita teman-teman. Yang pertama katakan tadi ada firman Tuhan. Ada firman yang Tuhan beri supaya kita diperlengkapi di dalamnya. Yang kedua ada rohnya, ada Roh Kudus bagi setiap kita yang diberikannya kepada kita. Yang ketiga, Tuhan memperlengkapi kita dengan orang-orang kudusnya yang bisa menjadi teladan bagi setiap kita, yang menjadi bisa guru bagi setiap kita, bisa mengingatkan kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi setiap kita, amin. Jadi Tuhan itu memperlengkapi kita dengan luar biasa, seperti ya kan orang tua. Seperti orang tua yang memikirkan anak-anaknya, seperti orang tua yang mengerti akan anak-anaknya dan tahu akan anak-anaknya. Oleh sebab itu teman-teman, saya mengingatkan kembali bahwa jika engkau saat ini mengalami yang namanya persoalan, jika engkau saat ini mengalami yang namanya jalan buntu, jangan khawatir. Sebab ada 3 perlengkapan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Apa itu tadi teman-teman? Firman Tuhan, rohnya, dan juga orang-orang kudusnya. Oleh sebab itu teman-teman, tetaplah percaya kepada Yesus, tetaplah bersandar kepada Dia, karena Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kita naikkan pujian bersama-sama teman-teman yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Mari sama-sama katakan bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh
adalah pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Sungguh besar pengorbanannya bagi setiap kita. Kalau dia tidak berkorban bagi setiap kita, maka tidak ada keselamatan bagi setiap kita. Oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, saya mau katakan teman-teman, kita boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sebagaimana kita ada saat ini. Oleh sebab itu teman-teman dikasihi Tuhan, jadi kalau saat ini teman-teman mungkin mengalami yang namanya beban, atau saat ini engkau mengalami yang namanya persoalan, tetaplah pegang akan firman Tuhan. Karena sungguh besar kasihnya bagi setiap kita. Karena sungguh besar kebaikan Tuhan. Dan dia memperlengkapi kita. Dan dia tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau dunia bisa memberikan hal-hal yang mungkin membuat engkau bahagia, tapi saya mau katakan bahwa teman-teman, kebahagiaan yang diberikan dunia sementara. Tapi kebahagiaan yang Tuhan berikan itu untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas kami. Sungguh Tuhan, pada saat sore hari yang indah ini, kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami memiliki Bapa yang luar biasa, yang memperlengkapi kami dengan ajaib. Engkau tahu bahwa dunia ini jahat dengan segala hal-hal yang ada direncanakannya. Tetapi kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Karena ada perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Roh Kudus, mari pimpin setiap kami. Roh Kudus, mari hiburkan kami. Roh Kudus, mari Engkau menjadi roh penolong bagi kami. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman menjadi terang bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada firman-Mu. Kami boleh membacakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Jikalau saat ini Tuhan ada masalah-masalah yang mungkin kami hadapi, yang mungkin Tuhan kami tidak mengerti bagaimana caranya untuk melalui dan lepas daripada itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan bagi setiap kami yang berharap. Dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Dalam nama Yesus ada jalan keluar bagi setiap kami yang mengalami jalan buntu. Kami percaya promosi Tuhan. Kami terus naik bukan menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, apa saja yang kami kerjakan Tuhan Yesus membuat kami berhasil. Berkati kami Tuhan dengan daya kreativitas yang tinggi, agar kami boleh berkarya di masa pandemi ini Tuhan. Kami boleh diberkati dengan luar biasa. Tuhan memberikan kreativitas yang boleh menghasilkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa, berkati teruna-terunamu Tuhan. Pakai mereka di dalam setiap Tuhan, apapun yang mereka kerjakan. Baik mereka yang boleh menjadi karyawan, baik itu mereka yang Tuhan boleh menjadi seorang usahawan, baik itu mereka Tuhan yang mungkin saat ini dalam studi, Engkau memberkati. Kami berdoa dalam nama Yesus, generasi kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami dilepaskan, bangsa kami disembuhkan dari corona, bangsa kami dipulihkan ekonominya. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Terlebih juga kami mau berdoa Tuhan bagi gembala kami juga, Engkau memberkati beliau Tuhan, memberkati istri dan anak-anak beliau, memberkati cucu dan menantu. Biarlah Tuhan pelayanan beliau semakin diberkati, semakin diurapi, dan juga berkati Tuhan semua pengurus-pengurus dalam generasi Tuhan. Engkau kiranya Bapak memberikan pengurapan baru, terobosan baru, roh Tuhan tercurah bagi teruna-terunamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bagi Engkau Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sempurnakan di dalam kehendak dan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami indah
malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.